Apa itu granulasi basah? Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, granulasi basah adalah metode di mana bahan aktif dan eksipien dicampur dengan cairan granulasi, kemudian dikeringkan dan diayak agar ukurannya pas sebelum ditekan menjadi tablet. Kenapa sih farmasi pakai metode ini? Sebelum penjelasan lebih lanjut, perkenalkan. Saya Naila dengan NIM akhir 001. Saya Indi NIM 02. Saya Cindy dengan NIM akhir 003. Saya Quinta dengan NIM akhir 005. Apa tujuan dari praktikum ini? Yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan granul sebagai tahapan pembuatan tablet metode granulasi. Alat-alat yang digunakan: timbangan analitik, mortar, penangas air, glass beaker, batang pengaduk, loyang, oven atau climatic chamber, dan ayakan dengan nomor mesh 14. Bahan-bahan yang digunakan yaitu paracetamol, laktosa, mucilago amili, dan amilum. Paracetamol sebagai bahan aktif untuk analgesik, amilum sebagai bahan pengisi dan penghancur, mucilago amili sebagai pengikat, dan laktosa sebagai bahan pengisi. Kira-kira gimana ya prosesnya? Yuk tonton video ini sampai akhir. Langkah pertama yaitu penimbangan bahan-bahan. Penimbangan bahan aktif dan eksipien harus dilakukan dengan sangat tepat karena kesalahan berat bisa sebabkan content uniformity yang buruk. Selanjutnya, dilakukan pencampuran bahan hingga homogen. Pencampuran bahan aktif dan eksipien harus sangat homogen, karena ketidakrataan dalam campuran awal bisa sebabkan content uniformity yang buruk. Artinya, dosis zat aktif di tiap tablet bisa berbeda-beda. Selanjutnya, pembuatan bahan pengikat atau binder. Mucilago amili adalah larutan pati yang digunakan sebagai pengikat dalam granulasi basah. Binder ini dipakai karena aman, murah, mudah dibuat, dan mampu hasilkan granul yang kuat tapi tetap mudah dikompresi. Pengikat ini dibuat dengan memanaskan pati dalam air sampai mengental, karena pemanasan membuat pati mengembang dan berubah menjadi gel yang efektif sebagai bahan pengikat. Nah, setelah itu dicampurkan campuran bahan dengan bahan basah tadi. Mucilago amili yang sudah mengental kemudian ditambahkan ke campuran serbuk kering untuk membentuk massa granul basah. Dicampur hingga homogen. Setelah bahan jadi, langkah selanjutnya yaitu diayak menggunakan ayakan dengan nomor mesh 14. Dalam farmasi, ukuran granul itu sangat penting agar aliran densitas dan kompresibilitasnya konsisten. Ayakan mesh 14 digunakan karena ukuran lubangnya cukup besar untuk menyaring granul yang proporsional. Ini membantu kita untuk mendapatkan granul yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ditimbang loyang kosong dan dicatat hasilnya. Timbang lagi loyang yang sudah berisi granul hasil diayak tadi dan dicatat. Dikeringkan di oven atau climatic chamber selama 1 jam untuk mengurangi kadar kelembapan sisa. Pengeringan ini penting karena kelembapan yang tinggi bisa memengaruhi sifat fisik granul. Setelah 1 jam, dikeluarkan granul dari climatic chamber atau oven. Ditimbang kembali granul dan dicatat bobotnya. Nah, itu dia teman-teman, proses metode granulasi basah.
Jadi, metode ini bukan cuma trik biar bubuk menjadi gumpalan, tapi proses strategis yang dipilih karena punya peran besar dalam mutu tablet. Sehingga tablet yang dihasilkan punya kualitas yang bagus, stabil, dan aman untuk dikonsumsi. Teman-teman, setelah kita selesai bikin granul di praktikum tadi, pasti kepikiran kan, ini granul kita hasilnya bagus atau tidak ya? Atau malah zonk? Soalnya granul itu bukan dilihat dari bentuknya saja. Ada beberapa hal yang jadi penanda, apakah granul kita siap untuk naik ke tahap selanjutnya. Jadi, gimana sih cara taunya? Apa aja yang dilihat? Tenang, ada beberapa parameter penting yang bisa bantu kita menilai kualitas granul yang sudah kita buat. Kelembapan atau moisture content. Granul bagus itu kadar airnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Biasanya diukur menggunakan moisture analyzer atau oven. Particle size distribution. Granul yang baik itu ukurannya seragam, tidak terlalu banyak fine powder, dan tak ada bongkahan besar. Dicek dengan pengayakan bertingkat. Laju alir atau flowability. Diukur menggunakan flow meter atau corong, flow time, atau angle of repulse. Granul yang bagus itu mengalirnya lancar dan tidak menggumpal. Compressibilitas dan Hausner ratio. Ini untuk menilai apakah granul mudah dipadatkan menjadi tablet. Granul yang bagus itu compressibility index dan Hausner ratio-nya dalam rentang ideal. Bulk density and tap density. Untuk melihat apakah granul bisa mengisi ruang dengan baik. Granul yang bagus itu nilai densitasnya stabil dan tidak terlalu ringan. Kekerasan atau kerapuhan granul. Untuk melihat granul mudah hancur atau tidak. Granul yang bagus itu tidak mudah pecah menjadi serbuk saat dituang, tapi tetap mudah hancur waktu dipres jika sudah menjadi tablet. Keseragaman atau homogenitas. Menilai keseragaman distribusi zat aktif dan eksipien. Granul yang bagus itu tiap bagian mengandung zat aktif yang sama. Jadi, itu dia proses pembuatan granul dan bagaimana cara kita menilai kualitasnya. Semoga lewat video ini kita makin paham kalau setiap langkah itu penting dan setiap detail punya perannya. Nice. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi semuanya.